Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, akuntansi analisis laporan keuangan, akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan arus kas. Nah, untuk anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Adian Idal Hanif dengan NPM 059. Yang kedua ada Aswa Amiratus Solihah dengan NPM 081. Yang ketiga ada Muhammad Maburi dengan NPM 086. Dan keempat ada Desiana Nurhanifah dengan NPM 029, 094 maaf. Dan yang terakhir ada Elva Badria Salma dengan NPM 111. Nah, yang pertama yaitu ada statement of cash flow. Statement of cash flow merupakan jumlah kas di tangan perusahaan dari hasil pengeluaran kas masuk dan kas keluar. Nah, laporan arus kas ini merupakan biasa lebih umum itu menjelaskan mengenai informasi arus kas perusahaan dan untuk membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar dividen, meningkatkan kapasitas dan memperoleh pendanaan. Nah, tujuan dari laporan arus kas yaitu memberikan informasi terkait jumlah kas perusahaan dalam satu periode dengan memisahkan ke dalam beberapa kategori aktivitas. Antara lain ada operation, investing, and financing activity. Nah, yang kedua ada relevansi kas. Relevansi kas adalah aset paling liquid yang menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Maka dari itu, menganalisis cash flow itu akan membantu kita untuk menentukan likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas perusahaan tersebut. Nah, untuk catatan, likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam bergerak semua ancaman dan peluang. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas itu melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan beberapa aktivitas. Nah, aktivitas itu dikategorikan jadi 3. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan item income statement dan balance sheet. Nah, yang kedua ada investing activities, yaitu aktivitas yang melibatkan penjualan dan pembelian aset perusahaan yang diharapkan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada financing activities, yaitu aktivitas yang melibatkan item pendanaan seperti pinjaman, utang, utang jangka panjang, dividen, dan obligasi. Selanjutnya yaitu menyusun laporan arus kas. Itu ada 2 cara, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Ya, metode tidak langsung yaitu menyesuaikan laba neto dengan pos pendapatan non sama caranya, cuma bedanya itu hanya pada penyusunan arus kas neto dari operasi yang berbeda. Yang tadi kan metode tidak langsung kan untuk aktivitas operasi, kalau metode langsung itu untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Next. Berikutnya yaitu persiapan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu sendiri yaitu perpaduan antara laporan laba rugi dan laporan neraca. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas yang kemudian disesuaikan dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi laporan keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh penulisannya itu net income-nya
lalu ditambahkan dengan beban penyusutan dan amortisasi, lalu ditambahkan atau dikurangkan dengan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, lalu ditambahkan atau dikurangkan dari kas yang dihasilkan atau yang telah digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek, lalu jumlahkan pada arus kas neto dari aktivitas operasi. Next. Berikutnya yaitu analisis implikasi arus kas. Ada beberapa keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Yang pertama itu tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Maksudnya tuh tidak diharuskan pengungkapan terpisah antara arus kas yang terkait dengan aktivitas operasi dengan di luar aktivitas operasi atau pos-pos luar biasa itu kan seharusnya dilakukannya dengan secara terpisah. Lalu yang kedua itu bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Lalu yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Padahal kan manfaat pajak bukan hanya untuk aktivitas operasi saja, tetapi untuk ketiga-tiganya, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau investasi dari aktivitas investasi mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Maksudnya tuh jika terjadi penjualan aktiva tetap jangka panjang, laba rugi penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang sebelum pajak dimasukkan ke dalam arus kas operasi, bukan yang setelah pajak. Next. Nah, selanjutnya ada interpretasi arus kas dan laba bersih. Nah, jadi tuh pengguna laporan keuangan mereka tuh masih belum memahami secara pasti manfaat dari kedua itu. Nah, jadi laporan laba rugi itu merupakan alat untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam satu periode. Tetapi di laporan laba rugi ini tuh di laporan ini tuh tidak mencakup arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Nah, jadi selanjutnya di laporan arus kas ini tuh mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Lalu di laporan arus kas ini juga tuh berfokus pada likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis arus kas. Menjadi itu kondisi perusahaan satu dengan perusahaan lainnya kan berbedakan. Nah, jadi itu susah dalam mengatur standar analisis. Tetapi ada salah satu analisis umum yang harus dicari oleh perusahaan, yaitu analisis untuk menetapkan sumber kas masa lalu dan penggunaannya, yang biasanya disebut dengan analisis common size dari laporan arus kas. Nah, jadi saat mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, itu tuh analisis harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengganti aset dibiayai dari dana internal maupun dana eksternal. Lalu apa sumber pendanaan yang untuk suatu perusahaan itu tuh untuk ekspansi dan akuisisi bisnis. Lalu selanjutnya pertanyaan, apakah perusahaan itu tuh bergantung pada pendanaan eksternal maupun pendanaan internal. Lalu apakah permintaan dan kesempatan investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu bagaimana persyaratan dan jenis-jenis pendanaan perusahaan tersebut. Lalu apakah kebijakan manajerial seperti dividen itu tuh berpengaruh terhadap arus kas. Next. Jadi kesimpulan dari analisis arus kas ini tuh ada hal yang penting, yaitu analisis
laporan arus kas ini tuh bisa digunakan untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap hasil operasi dan posisi keuangan. Lalu selanjutnya itu jika analisis ini tuh bisa untuk jangka panjang, analisis dapat menghasilkan masukan untuk manajemen dalam merespon perubahan kondisi bisnis dan kemampuan manajemen untuk meraih kesempatan dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, analisis laporan arus kas ini digunakan untuk manajemen mengalokasikan sumber dananya, investasinya, dan juga dari mana tambahan kas berasal. Lalu yang terakhir, analisis laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Next. Yang selanjutnya ada pengukuran arus kas alternatif. Yang pertama, pengguna laporan keuangan seringkali menghitung laba neto ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar atas arus kas operasi. Salah satu varian dari pengukuran ini adalah EBITDA atau EBITDA atau laba rugi sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, pengukuran ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan diartikan beban tersebut tidak sah. Nah, penambahan kembali beban penyusutan ini dilakukan untuk menghitung arus kas operasi dalam metode arus kas tidak langsung. Yang kedua, penambahan kembali penyusutan untuk mengindikasi telah disediakannya untuk penggantian aset jangka panjang. Yang ketiga, laba neto ditambah penyusutan mengabaikan perubahan. Arus kas bebas. Kegunaan analitis berasal dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Berikut adalah salah satu pengukuran arus kas bebas yang bermanfaat. Arus kas dari operasi. Ini pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif. Lalu dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Nah, ini ada rumus FCF, yaitu NOPA dikurangi perubahan NOA. Perubahan ini menyatakan arus kas bebas perusahaan sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi kenaikan pada saat aset operasi neto. Next. Arus kas sebagai validasi. Arus kas ini digunakan untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang diperoleh dan direncanakan. Nah, arus kas ini memberi petunjuk kepada yang pertama itu ada kelayakan pendanaan. Arus kas ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan cukup kas dari operasinya untuk membiayai investasinya atau perlu mencari sumber pendanaan eksternal, misalnya dari pinjaman bank atau menerbitkan obligasi. Yang kedua, sumber kas. Pada arus kas disebutkan sumber dana pada aktivitas operasi, investasi, atau pendanaannya. Ini berguna untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan membiayai operasinya dan pertumbuhannya, apakah dari usahanya sendiri atau melalui utang dan ekuitas. Yang ketiga, ketergantungan pada pendanaan. Nah, pada laporan arus kas dapat mengungkapkan seberapa besar perusahaan bergantung pada dana eksternal. Ketergantungan yang tinggi itu mengindikasikan sebagai rasio keuangan ini tidak cukup untuk biaya utangnya. Yang keempat ada kebijakan dividen. Laporan arus kas menunjukkan apakah perusahaan memiliki arus kas bebas yang cukup untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya atau tidak. Selanjutnya ada kemampuan memenuhi syarat utang. Nah, menganalisis arus kas ini penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya, serta
pokok utangnya juga. Lalu fleksibilitas keuangan. Nah, dalam laporan arus kas memberi wawasan tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang mencerminkan fleksibilitasnya dalam menghadapi kondisi pasar atau dalam melakukan investasi. Lalu ada praktik keuangan. Laporan arus kas yang sehat menunjukkan praktik keuangan yang baik termasuk manajemen model kerja yang efisien dan keputusan investasi. Lalu kualitas laba rugi. Arus kas akan memberi wawasan tentang kualitas laba yang dilaporkan perusahaannya. Laba biasanya dapat dimanipulasi dengan mudah, tetapi ketika disajikan dalam arus kas akan sulit untuk melakukan manipulasi karena sudah dijelaskan bagaimana sumber dananya yang ini dan penggunaan dana di perusahaan tersebut. Next. Nah, baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus, di mana di sini ada rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas itu apa sih? Yaitu kemampuan entitas atau perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi sehingga perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan. Rumusnya yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dari jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Untuk contohnya di sini itu ada di buku, di mana itu teman-teman bisa lihat di buku yang nantinya itu total jumlah kas dari operasi selama 3 tahun itu 1610,9, lalu dibagi 1390,3 dan ditambah 113,2 ditambah 348,5, rasionya nanti akan ketemu sebesar 0,87. Nah, teman-teman ini bisa dilihat di buku ya, halaman 22. Oke, next. Selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus, di mana di sini ada rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas itu persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi. Ini rumusnya arus kas operasi dikurangi dividen dibagi jumlah dari aset tetap kotor, investasi, aset lain, dan modal kerja. Ini contoh juga ada di buku di halaman setelah halaman 22 ya. Nanti setelah selesai itu ada, itu sebesar totalnya 16,5%. Oke, next. Nah, untuk asumsi dari kelompok kami yaitu studi kasus pembelian saham, untuk asumsi ketika kita screening 3 entitas ya dengan kode TPIA, unik, TDPM, ini salah satu perusahaan yang kelompok kami kerjakan di PJBL. Untuk asumsi-asumsinya itu kita mengasumsi beli di tanggal 5 April dan di mana kelompok kami itu sepakat untuk mengasumsikan ya di 2023 itu membeli TPIA dan akhirnya nanti dia akan naik signifikan di 2024 ini di bulan-bulan April seperti gambar di sini. Nah,
Untuk selanjutnya mungkin izinkanlah saya untuk share screen. Untuk Mas Adian mungkin bisa di stop terlebih dahulu agar saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, tolong dijadiin host. Nah, tadi alasan kelompok kita apa namanya memilih saham dia, yaitu dia salah satunya memiliki market cap yang besar, di mana teman-teman bisa menggunakan fitur Stockbit ya. Di situ nanti teman-teman bisa ngelihat di, tunggu sebentar. Ngelihat di bagian ini, jika teman-teman kalau waktu dari posisi ini ya, dari chart bitnya itu ke back to company page. Nah, atau ini di tampilan utama langsung diklik bagian search-nya TPIA. Bentar, saya ke tampilan utama dulu. Nah, market cap-nya TPIA ini besar, itu bisa dilihat dari, tunggu sebentar. Nah, diklik di bagian stream, lalu di bagian ini ya, ini di bagian order book namanya. Nah, di bagian valuasi. Nah, valuasi dari TPIA ini sebesar 162,5 billion, atau opsi lainnya teman-teman bisa lihat di IDX, di mana ini ada menu the biggest market capitalization. Karena kemarin itu kami menggunakan apa namanya laporan keuangan ya dalam analisanya, itu tahun 2022, maka asumsikanlah kita belinya di 2023 dan mayoritas dari laporan keuangan 3 perusahaan tersebut diluncurkan atau dipublikasikan bulan April, maka kita asumsikan bulan April. Lalu terapkan. Nah, di sini TPIA masih menjadi 10 besar ya, top market cap, bahkan nomor 7. Dan disitulah alasan kelompok kami lebih memilih saham TPIA. Meskipun jika teman-teman lihat pada apa namanya Excel ya, ini dalam Excel ini itu rasionya TPIA, tunggu sebentar, saya new share dulu di Excel. Nah, di rasio kecukupan arus kasnya TPIA itu lebih kecil dibandingkan dengan unik ya, ini. Unik itu sebesar 2,236, sedangkan TPIA 0,1 dan TPDM itu 0,009. Nah, arti dari pencukupan kas itu udah dijelaskan oleh teman saya, yang intinya itu jika di bawah 1 itu cash flow-nya artinya kurang baik,
sama dengan 1 itu udah baik, dan lebih dari 1 itu juga lebih oke gitu ya. Selanjutnya di bagian pembelian saham, asumsi pembelian saham di kelompok di kelompok kami itu menggunakan contoh di Yahoo Finance. Apabila kelompok kami karena pakai 2022 ya laporan keuangannya, maka kami asumsikan membeli di tahun 2023. Itu caranya teman-teman ke Yahoo Finance, lalu klik My Portfolio, My Watchlist, lalu klik My Watchlist. Ini udah kami isi. Nah, ini kita mengasumsikan telah membeli di tahun 2023, di mana waktu itu masih di rentang harga 2.000-an sampai 2.500-an ya. Di sini kami ketikkan 2.290. Nah, teman-teman ketika mau memakai Yahoo Finance untuk mencari kode saham di Indonesia itu menggunakan titik JK. Jadi TPIA titik JK. Seperti itu. Dan di sini ketika kita asumsikan pembeliannya tahun 2023 itu udah untung. Ini asumsi tanpa ada biaya broker dan lain-lainnya. Itu sekitar 190-an% keuntungannya. Nah, tetapi jika asumsi kita akan membelinya itu baru-baru ini, maka kita klik di ini ya, Stockbit ya, di chartnya, diklik. Itu kita masih wait and see. Kita seperti biasa, kita ubah ke 6 bulanan dulu. Itu masih wait and see karena MACD-nya dia belum crossing. Di sini, tunggu sebentar, di sini saya samakan dulu dengan punya teman-teman. Nah, RSI itu dia masih di garis atas ya, dan dia udah OTW ke bawah, di mana waktu pertemuan kemarin itu kan kita posisi beli yang bagus itu ketika dia mulai tembus dari garis tengahnya RSI ini yang saya highlight pakai mouse ini ya. Nah, ini garis tengahnya, ini garis atas, ini garis bawah. Dia OTW turun dan MACD-nya dia juga belum crossing. Belum ada tanda crossing yang bagus. Lalu untuk Bollinger dia udah di atas, jadi ini ada potensi untuk turun ya, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kita menggunakan asumsi pada kami presentasi ini, kelompok kami setuju bahwasanya kami masih wait and see untuk membeli saham TPIA. Tetapi jika menggunakan asumsi yang setelah kita analisa laporan keuangan ya di tahun 2023 dengan laporan keuangan 2022, itu kita bisa langsung membeli TPIA. Dan asumsi itu dapat dilihat seperti tadi di Yahoo-nya, yang untung sekitar tunggu sebentar. Ya, untung sekitar 100% seperti itu. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.